Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi. Itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pemberian klarifikasi ya atas permintaan Barreskrim Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam terhitung dari jam 14.00 ya. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes saat pemeriksaan. Harus saya sampaikan kan? Ya, saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Ya. Kita juga Pak. Oke ya. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tanda tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Atma Sasmita, Dodi dan rekan ya. Prof Romli lah, dan sekarang Adi juga Pak Dodi langsung dengan tim ya. Dan didampingi oleh Sestama, kemudian juga Pak Direktur, Inspektur, kemudian Kepala Pusat Data dan Informasi, ada juga Direktur Perlindungan ya kawasan Eropa Timur Tengah, Pak Dayan Blegur. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi itu sebagai Kepala BP2MI. Yang kedua, ya, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di ya bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S / J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Ya. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Barreskrim Polri. Pak, cukup ya. T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia itu buktinya apa ya? Pokoknya begini ya. T itu siapa? Ya. Apakah dia benar pengendali atau tidak? Ya. Saya sudah tuangkan dalam ya berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman. Pak, kalau untuk inisial yang lain itu perannya apa aja sih Pak? Tadi makanya tadi beda. Fokus BP2MI itu kan kepada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal.
Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya satgas tuh, ya, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik, karena anak-anak bangsa yang ditempatkan ke Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Itu kan ditindaklanjuti oleh Pak Mahfud dalam bentuk Pak Mahfud mengirimkan surat. Akhirnya nama-nama tersebut tentu menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan dan seterusnya, tentu oleh penegak hukum. Nah, harapan saya ketika saya menyampaikan informasi tentang inisial T, itu juga tentu yang menjadi harapan saya sebagai kepala BP2MI dan anak bangsa. Kenapa? Dalam pikiran saya, karena yang ke Kamboja ini dipekerjakan di judi online dan scamming online, harapannya kalau ini bisa dibongkar nih, berhenti, maka otomatis dia akan menghentikan penempatan ilegal. Saudara-saudara tahu nggak berapa banyak anak-anak bangsa yang dikorbankan untuk mereka bekerja di Kamboja secara ilegal? Bisa beri datanya ya, supaya kita punya perspektif yang sama. Mohon maaf nih ya. Bentar. Mungkin kita lalai dan kita tidak tahu. Orang Indonesia yang sekarang ada di Kamboja itu jumlahnya 89.440 orang. Ya. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, dan kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 3.900, mohon maaf, 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI perang Sindikat penempatan ilegal. ini kan berkaitan juga dengan dan itu kan informasi dari praktik yang dari dulu gitu yang zaman Pak Mahfud. Apa Pak? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab, berita acara sudah saya tangani terkait inisial T ya. Maka saya minta dipersilakan untuk ya ditanyakan kepada penyidik dari Baris Krim Polri. Ya begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Sederhana sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya apa? Sudah ya. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Sama Pak. bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait Ya nggak ada lah. Tadi saya katakan, kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja, ya.
Oke, ya. Thank you. Tanya ke penyidik, ya. Tanya ke penyidik. Makasih banyak semua. Sehat selalu. Ya. Tapi tindak pidana menawar yang dimaksud ini apakah Ya. TPPO-nya atau seperti apa Pak? Karena kan Ya, fokus kami kepada TPPO-nya, sehingga ya, harapan kami ini kan namanya juga masih dugaan ya. Harapan kami karena bisnisnya adalah judi online, scamming online, dipekerjakannya lah. Kalau ini bisa diberhentikan, diusut, maka saya meyakini penempatan ilegal PMI juga bisa berhenti gitu, yang ilegal. artinya si perusahaan penyalur ya Pak? Penyalur Itu ada semacam tempat penampungannya, Pak. Ya kan bisa dikembangkan nanti. Menjadi tanggung jawab kepolisian bisa dikembangkan. Ada semacam tempat penampungan itu, Pak. Apakah kalau dugaannya dia mengelola judi online juga menempatkan ya itu urusan kepolisian. Pak, Bapak Tanggung kan jawab berharap kepolisian. ini ada penegakan hukum. Buktinya apa Pak? Maksudnya Ya. yang diberikan ke Ditanyakan ke kepolisian penyidik. penyidik. Sedikit Pak, mungkin spill supaya lebih kuat gitu Pak. Ditanyakan ke penyidik. Kampung di Kamboja yang jadi tempat khusus untuk WNI bermain judi online ini benar nggak sih Pak kampung Mawar? Ditanyakan ke penyidik. Tahu siapa itu dari mana Pak? Tahu dari mana ya? Tahu dari mana? Siapa kan sudah disampaikan ke penyidik. Jadi silakan tanyakan. Bapak izin Pak sosok Teh ini Pak ya. Izin Pak. Pak, pasca Bapak mengumumkan Teh ini apakah ada ancaman atau apa Pak? Belum ya? Nggak ada Pak ya. Nggak ada. Aman-aman aja. Ini jalan aman-aman. Oke Pak. Makasih ya Pak. Bapak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.